separuhnya. Jadi kalau buruh tani itu sekitar 2,5 juta per bulan rata-rata di Indonesia ya. Upah di sektor komunikasi dan informasi itu bisa 5,2 juta. Buruh taninya lagi butuh sesuatu, uang tunai ya, mendesak, dia bisa pinjam ke petani kapitalis sawitnya tadi, tidak mengaturnya, kemudian membiarkan mereka bertarung sendiri dengan para majikannya tanpa negara hadir di situ ya. Halo kawan-kawan Histomat, kembali lagi bersama aku Nahar. Histomat adalah podcast yang membahas mengenai fenomena sosial sehari-hari yang dibahas secara kritis dan ilmiah. Di sini aku tidak sendiri, aku ditemani oleh Bung MH. Selamat datang kembali Bung MH di podcast Histomat. Ya, terima kasih Bung Nahar. Ya. Hari ini aku dan Bung MH akan membicarakan soal buruh tani. Buruh tani ini punya dilema, Bung. Dia di hari tani tidak dianggap karena tidak banyak dibicarakan, karena biasanya hari tani ini ada bias terhadap petani yang memiliki lahan. Tapi kalau di hari buruh, mereka tidak dapat perhatian seperti buruh pabrik, Bung. Nah, sebenarnya secara umum, Bung, seberapa signifikan keberadaan buruh tani di Indonesia hari ini? Oke, ya tadi persis ya disampaikan Bung Nahar ya, bagaimana buruh tani ini seringkali di hari tani nggak dapat perhatian memadai ya, karena lebih banyak perhatian pada petani secara umum ya, tidak melihat si buruhnya. Sementara di hari buruh tani juga kayaknya nggak dianggap juga, karena lebih banyak yang aksi itu adalah buruh-buruh pabrik misalnya ya, atau buruh-buruh di perkotaan. Nah, bagaimana buruh tani dalam situasi hari ini? Apakah mereka memang masih signifikan gitu ya? Kalau kita lihat data dari BPS, itu orang yang bekerja di sektor pertanian dan mendapatkan upah dari situ, itu jumlahnya masih besar, Bung ya. Jumlahnya masih sekitar 19, sekian juta. 19 juta. Iya, dan itu kalau kita bandingkan dengan sektor industri atau manufaktur, itu jumlahnya hanya sekitar 13 jutaan sekian. Jadi lebih besar buruh tani. Iya, jadi sebenarnya secara angka buruh tani ini jumlahnya lebih besar daripada buruh manufaktur yang kita miliki hari ini ya. Dan buruh tani ini jangan dibayangkan hanya mereka yang nggak punya tanah sama sekali ya, Bung Nahar ya. Jadi petani-petani yang punya tanah secuil itu pun dia bisa dilihat sebagai buruh tani ketika tanah secuilnya itu nggak cukup untuk kebutuhan dia, dan dia harus menjual tenaganya untuk kerja di tempat lain, bertahan hidup ya. Dan itu artinya dia juga menjadi buruh tani di situ, meskipun bukannya tidak punya tanah sama sekali. Oke, jadi buruh tani itu ternyata bukan hanya orang yang tidak punya lahan, tapi juga yang petani yang punya lahan tapi tidak cukup, sehingga dia harus kerja untuk petani yang lain gitu ya, Bung. Ya. Nah, asal-usul mereka di Indonesia ini seperti apa, Bung? Kira-kira proses semacam apa yang membuat mereka punya kondisi seperti itu? Menjadi buruh tani ya? Iya. Oke, jadi secara garis besar mungkin ada dua proses yang saling terkait ya. Yang pertama, proses yang kita bisa sebut sebagai proses non-ekonomik ya. Jadi ini, atau ada yang nyebutnya extra economic means gitu. Artinya ini adalah proses-proses perampasan tanah ya, yang dilakukan secara paksa, baik oleh negara maupun korporasi misalnya. Jadi kalau kita lihat ada proyek strategis nasional, atau kalau ada negara ngasih konsesi tanah ke korporasi ya, yang itu di mana rakyat atau masyarakat lokal yang di suatu tempat harus pindah, harus keluar dari wilayah yang diberikan konsesi itu. Nah, mereka kehilangan tanah dan mereka akan menjadi buruh kira-kira. Ada proses proletarisasinya terjadi lewat cara-cara perampasan lahan seperti itu yang pertama ya. Nah, tapi ada juga cara yang kedua yang relatif lebih tidak terlalu kelihatan, itu adalah cara yang pakai economic means ya. Jadi ini cara-cara lewat mekanisme pasar. Ya, artinya lewat proses jual beli ya. Jadi ada orang yang tadinya mungkin punya tanah kecil, secuil gitu, kemudian tanahnya dijual, yang kemudian dia kehilangan tanah sama sekali gitu ya. Atau tanahnya masih dia punya tanah secuil, tapi ya tadi nggak cukup untuk bertahan hidup, akhirnya menjual tenaganya tadi jadi buruh. Nah, ini orang menjual tanah itu bisa disebabkan oleh berbagai hal ya. Misalnya karena kebutuhan untuk berobat ketika ada anggota keluarganya yang sakit, kebutuhan untuk pendidikan anaknya ketika anaknya melanjutkan sekolah, atau juga untuk membayar hutang ketika dia punya hutang ke pihak lain ya, entah itu tetangganya atau ke bank atau yang lain. Itu proses-proses lebih sehari-hari ya, proses-proses ekonomi yang
membuat orang yang tadinya punya tanah bisa kehilangan tanah dan akhirnya jadi buruh tani ya, atau jadi buruh secara umum ya. Nah, tapi ada yang unik nih Bung Nahar ya. Apa itu? Ini kan proletarisasi ini kan ya kira-kira orang yang tadinya punya, produsen yang tadinya punya alat produksi ketika digusur atau ketika menjual tanahnya kan kehilangan tanah ya. Yeah. Tapi buruh tani ini ada yang unik ya, karena ketika dia diusir dari tanahnya, kenapa kemudian dia masih bertahan di sektor pertanian gitu. Dia kenapa tidak cari kerja? Nah, kenapa gitu, tidak di sektor lain misalnya ya, entah itu di pabrik atau dipindah ke kota gitu, pergi dari desanya. Yeah. Nah, kenapa mereka bertahan jadi buruh tani di sektor pertanian ya? Jadi ini ada faktor hilirnya ya. Kalau tadi hulunya kayak gitu ya faktor hilirnya karena memang nggak ada industrialisasi yang signifikan di negeri ini, di Indonesia itu, sehingga pekerjaan industri sangat terbatas. Tadi seperti yang saya singgung ya, jumlah pekerjanya hanya sekitar 13,5 juta, dan masih kalah jauh dari buruh taninya tadi. Yang itu membuat ya orang-orang yang di desa setelah entah itu dirampas lahannya atau mengalami diferensiasi kelas ya, kehilangan tanah dengan proses transaksi jual beli tadi, nggak punya banyak opsi lain untuk keluar dari daerahnya itu. Akhirnya mereka ya sudah mau tidak mau ya. Ya mau tidak mau bertahan menjadi buruh tani di desanya gitu kira-kira. Oke, jadi itu asal usul mereka ya, Bung. Bagaimana mereka jadi buruh tani di Indonesia. Nah, mungkin banyak yang belum tahu, Bung. Sebetulnya kondisi kerja buruh tani di Indonesia hari ini bagaimana, Bung? Ya. Oke, ini kondisi kerja ini tergantung, ada variasinya ya. Tergantung pertama pada jenis komoditas pertaniannya ya. Di Indonesia saya kira yang paling penting hari ini dua jenis komoditas pertanian itu adalah satu padi ya, karena ini menjadi sumber pangan utama bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Yang kedua adalah kelapa sawit yang itu jadi semacam sumber ekonomi utama ya, sektor pertanian utama yang menyumbang pendapatan paling besar gitu dari kelapa sawit ini. Nah, kalau kita lihat dari dua ini nanti akan kelihatan variasinya ya. Misalnya padi ini kan agak berbeda dengan kelapa sawit, Bung. Yeah. Komoditas padi ini secara labor, kebutuhan untuk tenaga kerja itu jauh lebih intensif dibanding kelapa sawit ya. Bagaimana penjelasannya? Nah, misalnya dalam hal panen aja ya. Yeah. Saya pernah menghitung, jadi kalau kelapa sawit itu panen dalam setahun itu paling butuh sekitar 24 orang pekerja aja untuk memanen sawit. 1 hektar ya, ini untuk 1 hektar sawit selama 1 tahun. Nah, tapi untuk 1 hektar yang sama ke padi itu paling nggak butuh 96 orang. Banyak sekali yang yeah. Buruhnya lebih banyak. Dengan teknologi yang sekarang tersedia itu akan butuh 96 orang setahun untuk memanen 1 hektar padi gitu ya. Nah, ini artinya kan padi itu sekitar 4 kali lipat lebih intensif dibanding sawit. Dan lalu apa implikasinya kalau suatu komoditas itu lebih intensif, Bung? Gimana? Nah, di literatur itu biasanya disebut ya, kalau komoditas itu lebih intensif, kebutuhan tenaga kerjanya lebih masif itu, dia bentuk-bentuk pengontrolan terhadap buruhnya juga makin intensif juga. Oke. Jadi termasuk bentuk-bentuk eksploitasinya juga lebih ketat, lebih intensif. Karena tadi ya, kalau nggak ada buruh kan nanti jadi berbahaya, proses produksinya nggak bisa berjalan. Makanya itu perlu dikontrol lebih intensif. Beda dengan yang komoditas yang relatif kurang intensif tadi. Sawit tadi ya, Bung. Itu dari jenis komoditas. Ada nggak, Bung, variasi lain? Oh ya. Mungkin juga dalam hal ini ya, Bung ya, dalam hal jenis majikannya ya. Seperti apa tuh? Ya, misalnya kalau Anda buruh tani itu kerja di perusahaan ya, korporasi, misalnya di korporasi sawit itu ya, itu kan dia akan punya kecenderungan untuk pengaturan yang relatif lebih ketat karena ini korporasi kan ya. Iya, karena ada standarnya. Ada jam kerja tertentu, ada mekanisme-mekanisme perusahaan yang harus diikuti oleh buruh-buruhnya. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan buruh tani yang bekerja, majikannya itu adalah majikan perorangan ya, bukan bentuk korporasi, yang mana mungkin lebih fleksibel dibanding buruh tani yang harus bekerja di korporasi. Nanti kita bisa bahas lebih jauh. Oke, mungkin kita akan eksplor lebih dalam lagi terkait padi dulu, Bung, karena padi ya merupakan sumber pangan bagi mayoritas penduduk Indonesia ya, Bung. Nah, ketika tadi kita sudah tahu kondisi kerjanya, kira-kira buruh tani dalam komoditas padi mengalami eksploitasinya seperti apa, Bung, di tempat kerjanya? Ya, kita bisa lihat misalnya dalam hal upah ya. Pertama upah. Upah itu di padi memang bervariasi ya, tergantung jenis pekerjaannya. Apakah misalnya menanam, memanen,
atau menyiangi dan lain sebagainya itu. Tapi secara umum kalau pakai hitungan harian ya mungkin upahnya nggak jauh dari kisaran 50.000 sampai 100.000 mungkin ya. Oke, itu di Jawa ya, Bung? Ya, itu di Jawa dan mungkin karena dia nggak menerima itu secara tiap hari gitu ya. Karena kan pekerjaannya tidak tiap hari ada ya. Tidak tiap hari menanam tentu itu membuat kalau kita total sebulan itu jumlah pendapatan mereka sebagai buruh tani saja itu di bawah UMK setempat itu biasanya. Ya. Dan itu mencerminkan juga bagaimana upah buruh di sektor pertanian itu jauh lebih rendah daripada sektor lain, Bung. Jadi misalnya kalau kita bandingkan dengan sektor manufaktur ya, itu upah buruh di sektor pertanian itu sekitar 25% lebih rendah daripada upah buruh di sektor manufaktur. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan upah di sektor yang paling tinggi upahnya yaitu sektor komunikasi dan informasi, itu buruh tani itu sektor pertanian itu upahnya hanya sekitar separuhnya. Setengah ya, Bu? Ya, separuhnya. Jadi kalau buruh tani itu sekitar 2,5 juta per bulan rata-rata di Indonesia ya, upah di sektor komunikasi dan informasi itu bisa 5,2 juta rata-ratanya. Nah, itu menunjukkan bagaimana sektor pertanian secara umum memang upahnya lebih rendah dibanding sektor yang lain. Nah, ini dalam hal upah ya di sektor pertanian padi. Lalu hal yang lain tentu saja kondisi kerja ya, Bung ya. Kalau Bung pernah ke sawah atau pernah ke ladang sawit pasti tahu situasinya. Ini adalah kerja yang menuntut kerja fisik ya, yang sangat kuat, yang sangat menuntut tenaga yang besar ya, sehingga kondisinya memang akan sangat melelahkan gitu kondisi kerja di sini. Belum ya cuaca yang panas dan lain sebagainya. Belum terkait juga dengan jam kerja ya. Jam kerjanya itu kalau di padi ya paling panjang itu biasanya di masa panen ya. Itu mereka bisa kerja dari mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam itu ya sekitar hampir 12 jam karena panen itu kan menuntut cepat ya agar padi yang sudah siap dipanen itu tidak membusuk, tidak rusak ya dia harus dipanen dengan lebih cepat. Makanya ada tuntutan untuk kerja yang lebih intensif di saat-saat panen itu. Oke, Bung. Ketika jumlah buruh di padi itu besar gitu, Bung. Lalu kan mereka tadi Bung bilang ada mekanisme kontrol yang harus ketat juga karena mereka butuh si majikan butuh waktu yang cepat untuk memanen. Nah, ini bagaimana, Bung? Mekanisme kontrol yang diterapkan ke buruh tani ini di sektor padi. Ya, oke. Jadi paling tidak ya yang saya amati dari riset saya itu paling nggak ada 3 ya mekanisme pendisiplinan lah ya, pengontrolan atau penundukan. Yang pertama memang ya pengawasan manual ya, artinya majikan itu hadir gitu ya, meskipun nggak sepanjang waktu ya, sesekali itu hadir mengawasi bagaimana pekerjaan itu dikerjakan oleh buruh-buruh taninya. Dan pengawasan ini dimungkinkan karena memang landscape ya, sawah padi ini kan biasanya relatif dekat lokasi sawahnya dengan pemukiman tempat tinggal di mana tuan tanah atau petani kapitalisnya itu tinggal itu. Jadi pengawasannya menjadi sangat memungkinkan untuk dilakukan dan frekuensinya bisa ditambah semau dari si majikannya tadi ya sesuai kebutuhannya itu. Nah, itu mekanisme pengontrolan yang paling dasar, yang paling basic ya. Tapi mekanisme pengontrolan yang lain adalah dalam bentuk yang lebih canggih. Jadi apa itu? Dalam bentuk relasi penyakapan ya. Jadi hubungan penyakapan. Jadi ada misalnya tuan tanah punya tanah, kemudian tanahnya itu digarap oleh orang lain, yang kita sebut saja penggarap gitu. Nah, nanti sistemnya bagi hasil ya. Jadi kalau di Jawa misalnya ada sistem maro ya, jadi separuh-separuh. Jadi nanti hasilnya misalnya 1 ton ya 50% untuk pemilik tanah, tuan tanahnya, 50% untuk penggarapnya tadi. Nah, tapi dengan catatan ongkos produksi itu ditanggung penggarap. Nah, jadi sebenarnya terima hasil aja. Ya, jadi sebenarnya hasil untuk buruh tani itu nggak sampai 50%. Dikurangi dengan biaya produksi yang mungkin jumlahnya sekitar 15% dari hasilnya itu tadi. Nah, ini penyakapan. Dan kenapa kemudian penyakapan itu bisa disebut sebagai mekanisme kontrol? Karena kalau Anda misalnya ya bekerja ke saya, menyakap tanah saya, ini kan ada semacam hubungan patron klien ya, Bung ya. Jadi si patron ini, si tuan tanahnya menyediakan hak atas garapan tanah tadi, dia dapat hasil dari situ ya. Tapi imbal baliknya si buruh tani penggarap ini harus loyal gitu ke saya ya sebagai pemilik tanah. Artinya dia harus
siap untuk mengerjakan tanah itu terus-menerus. Karena kalau enggak nanti saya bisa ambil hak tanah itu dan dia kehilangan sumber pendapatannya sebagai penggarap tadi. Nah, ini yang membuat si penggarap harus loyal terhadap si tuan tanahnya tadi. Dan ini tidak hanya berlaku dalam hal hak penyakapan ini aja ya. Jadi kadang si tuan tanah akan meminta bantuan ke penggarapnya itu di luar aktivitas utamanya itu. Bisa jadi untuk mengerjain pekerjaan yang lain atau bahkan dalam hal tertentu juga diminta mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu ya. Pekerjaan yang terkait dengan urusan keluarganya. Karena itu dianggap sebagai bentuk balas budi ya yang harus dilakukan kalau si penggarap itu mau terus mendapat hak garap tanahnya tadi. Menunjukkan loyalitas ya. Ya, loyalitasnya itu. Ketiga, Bang. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga bisa juga dalam bentuk hutang ya. Hutang. Ya, jadi ini kan misalnya kayak penggarap tadi ya tadi ya, kalau ada kebutuhan anaknya sekolah atau ada anggota keluarga yang sakit kan kadang butuh ekstra ya, dana ekstra. Nah, kadang ketika dia nggak punya uang tunai, ya dia pinjam saja ke majikannya tadi, ke tuan tanahnya tadi yang dia dapat hak penyakapan tanah dari tuan tanahnya itu ya. Jadi mungkin jumlahnya nggak terlalu besar hutangnya, mungkin beberapa juta gitu. Tapi itu bagi si penggarap itu udah lumayan besar ya, karena itu menutupi berbagai kebutuhan mendesak yang dia alami tadi. Nah, tapi sebagai imbal baliknya lagi-lagi, ketika Anda hutang ya, Anda selain nanti harus membayar hutang itu dengan uang ya, Anda juga harus membayarnya dengan bentuk loyalitas tadi ya. Membantu kalau apa si tuan tanah itu minta bantuan, tidak hanya soal kerjaan, tapi kadang juga soal urusan rumah tangga ya itu harus siap untuk membantu itu. Nah, itu yang membuat penyakapan ini punya implikasi ya selain bentuk pengontrolan langsung di tempat kerja, tapi juga dia bisa menciptakan hubungan patron klien di luar itu, termasuk salah satunya dalam bentuk hutang piutang tadi, yang itu lagi-lagi menciptakan loyalitas, kontrol ya, pendisiplinan terhadap buruh-buruh tani yang menjadi penyakap tadi. Oke, mekanisme penundukannya juga canggih juga ya Bang di buruh tani padi ini. Tapi kalau buruh sawit bagaimana Bung? Saya kurang tahu nih karena ini tidak ada perkebunan sawit di Jawa. Kira-kira Bung bisa ceritakan mungkin apa yang berbeda mekanisme kontrol dan juga eksploitasi lah, eksploitasi yang dialami oleh buruh sawit. Oke, ya buruh sawit ini komoditasnya kan beda tadi ya jelas ya. Jadi relatif tidak terlalu intensif dibanding padi ya. Sehingga memang kebutuhan terhadap pekerja itu relatif lebih, katakanlah lebih tidak sekuat kebutuhan terhadap padi, karena kalau padi ini harus ada buruhnya sepanjang fase tanam sampai fase panen ya. Nah, kalau sawit ini kebutuhan tenaga kerjanya lebih rendah dan itu ya ada implikasinya ya. Implikasinya ya salah satu nanti mekanisme kontrolnya juga agak berbeda. Nah, di sawit itu kalau kita bicara kondisi kerja ya kayak upah itu ya lagi-lagi tervariasi juga ya. Kalau di sawit perorangan gitu artinya dia bekerja ke majikan petani kapitalis ya, bukan ke korporasi. Ya upahnya bervariasi dalam harian ya bisa sampai 50 sampai 100 ribu ya. Tapi lagi-lagi upah ini nggak diterima tiap hari ya. Artinya tergantung kerjaan apa yang tersedia saat itu ya. Dan kalau di total ya biasanya kalau hanya dari upah jadi buruh saja itu sebulan jumlahnya lebih kecil daripada UMK setempat itu ya. Makanya tadi ya banyak buruh tani itu sebenarnya ya petani-petani gurem juga pada saat yang bersamaan. Jadi mereka juga punya tanah juga. Jadi tidak cukup. Ya, mereka jadi menggabungkan hasil dari menjual tenaganya dengan dia sebagai petani juga ya, petani gurem atau kalau saya menyebutnya mungkin petani semi proletariat itu. Nah, itu terkait dengan upah ya. Kalau kondisi kerja ya relatif sama ya dengan padi, artinya menuntut kerja fisik yang berat itu, cuaca terik dan lain sebagainya yang membuat buruh itu benar-benar kayak diperas ya tenaganya untuk bisa mendapatkan upahnya itu. Okay. Kemudian juga soal yang tadi kan upah sudah ya, kondisi kerja, kemudian jam kerja ya. Jam kerja mungkin tidak sampai kalau di perorangan ya, mungkin karena masa panen di sawit ini berbeda dengan di padi, jadi mungkin mereka nggak sampai 12 jam kayak yang di padi itu jam. Kalau tidak sepanjang itu jam kerjanya. Tapi yang jelas baik di padi maupun di sawit ini mereka ya
pekerja informal, mereka nggak mendapatkan perlindungan ya seperti BPJS, mereka nggak punya hak untuk berserikat juga sebagai pekerja gitu. Nah itu kira-kira kalau di sawit eksploitasi yang dialami seperti itu. Ya. Lalu bentuk kontrolnya seperti apa, Bung? Apakah ada perbedaan atau bagaimana, Bung? Ya, kontrol ini pertama kayak tadi ya, pengawasan yang pertama. Kalau di padi tadi kan pengawasan manual ya, dengan majikan itu hadir di tempat kerja gitu. Nah, yang unik dari sawit ini Bung ya, ini kalau di literatur disebutnya landscape matters gitu ya. Jadi perbedaan ruang itu tuh punya pengaruh terhadap mekanisme pengontrolan buruh ya. Kenapa? Karena kalau di padi tadi kan landscape-nya, sawah itu kan dekat dengan pemukiman. Dan biasanya sawah itu kan rata ya. Terus tanaman padinya kan pendek-pendek. Artinya kita dari jarak agak jauh aja udah tahu. Ya, bisa terlihat ya apa yang dikerjakan buruh kita itu dari jauh. Tapi hal ini nggak berlaku untuk sawit kan. Sawit itu kan pertama landscape-nya itu kalau di Sumatera ya, yang saya teliti misalnya itu kan berbukit-bukit gitu ya. Lembah, jurang, bukit. Ya kayak hutan gitu. Arena landscape-nya itu. Yang itu artinya pengawasan itu menjadi lebih sulit dilakukan, dan ini kan wilayahnya luas ya, hektar-hektar, dan kadang kalau Anda udah masuk ke hutan situ, sawit situ, ya susah menemukan di mana buruh Anda bekerja. Ya, susah untuk mengawasi buruh kita bekerja di mana gitu. Karena lokasinya memang menyulitkan untuk pengawasan manual semacam itu. Jadi ini salah satu poin yang membuat sawit ini agak berbeda ya. Ketika mekanisme pengawasan itu di sawit itu nggak bisa dilakukan seefektif kalau itu di padi ya. Jadi ini pengawasan ya, dalam hal pengawasan. Kemudian kontrol yang lain, kalau di padi tadi kan ada penyakapan ya, yang canggih ya. Kalau di sawit ya penyakapan itu hampir nggak ada ya. Ya negligible ya, bisa diabaikan lah. Ada satu atau dua lah, tapi secara umum itu nggak signifikan, nggak ada. Kita bisa bilang ya bisa diabaikan gitu. Nah, ketika itu nggak ada, lalu apa mekanisme yang dipakai untuk mengontrol, Bung? Ya, kira-kira apa itu, Bung? Nggak ada bayangan nih. Saya belum pernah. Ketika penyakapan nggak ada, mereka pakai cara yang lain ya, mengontrol untuk mencari loyalitas pekerjanya itu. Salah satunya, karena tadi kan mekanisme pengawasan juga nggak bisa terlalu efektif ya. Cara yang lain mengontrol buruh di sana adalah ya memberikan servis ya, memberikan pelayanan lebih pada buruhnya. Ya ini misalnya ngirim snack, ngirim minuman saat buruhnya itu bekerja, atau ada bahkan beberapa kapitalis yang ngasih makan siang gratis ini ya. Ya ini makan siang gratis ya. Di luar upah itu. Di luar upah. Jadi ini bentuk upaya kapitalis untuk memastikan agar buruhnya itu loyal, mau kerja ke dia dan bekerjanya dengan baik ya, tidak melakukan pencurian misalnya, atau tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh majikan tadinya. Ini upaya-upaya yang dilakukan ya. Selain juga sama, tadi ada aspek hutang juga kalau di sawit juga. Jadi misalnya kalau buruh taninya lagi butuh sesuatu, uang tunai ya, mendesak, dia bisa pinjam ke petani kapitalis sawitnya tadi, pinjam mungkin beberapa juta. Nah, tapi dengan pinjam itu ada semacam kewajiban moral ya bagi si buruh taninya untuk tetap loyal. Wah, ini kan orang udah bantu saya, jadi saya akan kerja terus ke dia gitu, dan kerjanya nggak sembarang kerja, tapi ya kerja yang baik, yang seperti yang diinginkan oleh si majikan tadi. Nah ini bentuk ya ada sedikit patron klien juga di situ, di mana hutang itu berfungsi sebagai pengikat ya antara buruh tani terhadap majikannya tadi. Oke, itu jadi pengontrolannya juga melalui relasi sosial ya, Bung. Begitu. Jadi saya jadi tahu nih, Bung, ternyata eksploitasi dan juga pengontrolan di dua komoditas ini saja sudah berbeda ya, Bung. Tapi mereka punya persamaan, yaitu sama-sama dieksploitasi. Nah, kondisi eksploitatif seperti ini sebetulnya diketahui oleh negara tidak sih, Bung? Dan negara sudah melakukan apa kira-kira, Bung, terhadap fenomena ini? Oke, ya negara seperti kita tahu ya, mungkin kita udah bahas di episode-episode yang lain itu, bahwa sejak tahun 65 ya, setelah pembantian massal 65 itu negara ya berubah total ya, yang tadinya itu relatif akomodatif terhadap kepentingan buruh, termasuk buruh tani ya. Setelah 65, penghancuran orang-orang kiri di Indonesia, kemudian Soeharto naik, negara menjadi sangat bias terhadap kepentingan kapital ya, terhadap kepentingan borjuis ya, dan itu berimplikasi bagaimana buruh
semua buruh ya, tidak hanya buruh tani ya, buruh industri, buruh yang lain-lain itu dikendalikan, dikontrol negara. Ya. Dan ketika pasca reformasi, kontrolnya tidak lagi lewat aksi represif misalnya, tapi kontrolnya lewat sistem kontrak, sistem outsourcing ya, lewat pasar kerja fleksibel yang membuat buruh-buruh terutama di sektor industri itu sulit untuk berserikat, ya, sulit untuk melakukan protes. Ya. Nah ini apalagi di sektor pertanian yang mayoritasnya informal, ini lebih sulit lagi buruh-buruh untuk mengorganisir dirinya karena mereka nggak punya landasan untuk membangun serikatnya sendiri yang diakui negara gitu. Nah ini akhirnya membuat negara ya cenderung dalam tanda kutip membiarkan ya apa yang terjadi di perburuan ini gitu. Apalagi kita melihat kecenderungan bagaimana negara justru memfasilitasi ya, bagaimana misalnya kalau di sawit itu korporasi ya, kemudian di pertanian padi sejak revolusi hijau itu kan bantuan itu berupa subsidi ya, yang itu artinya bantuan itu lebih banyak kepada para petani-petani kapitalis sebenarnya, yang punya lahan gitu, yang lahan besar yang mendapat manfaat dari revolusi hijau itu. Sementara nasib buruh taninya nggak pernah diperhatikan, bagaimana upahnya, bagaimana jam kerjanya, bagaimana jaminan sosialnya, itu sesuatu yang nggak jadi perhatian negara sampai hari ini. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya kira-kira negara belum melindungi buruh tani ya, Bung? Ya. Dan cenderung malah memfasilitasi petani. Nah, ada satu aspek tadi ya, mungkin yang bisa ditambahkan ya, Bung ya, soal negara ini. Pengontrolan yang tadi kan kita bisa lihat bagaimana informalitas itu punya peran besar dalam pengontrolan buruh tani ini. Karena kalau kita lihat ya, sektor pertanian itu di level global itu hampir lebih dari 92% pekerja di pertanian itu informal statusnya itu. Itu fenomena global ya? Ya, itu artinya sektor pertanian itu hampir ekuivalen, hampir sama dengan sektor informal itu sendiri. Gitu. Karena hampir semuanya itu pekerja informal. Nah pertanyaannya di Indonesia, ya itu informal, terus negara ngapain itu? Jadi kita perlu melihat bagaimana informalitas itu sebenarnya juga upaya pengontrolan dari negara ya, secara sadar. Jadi bukan hanya dibiarkan ya. Ya, jadi informalitas itu bukan hanya akibat struktural jangka panjang bahwa ada ekonomi informal, tapi ini kalau saya lihatnya ya, ini ada upaya negara yang memang tidak mau mengakui, memformalkan itu menjadi sektor yang kemudian dilindungi oleh negara gitu. Karena memang ada implikasinya kan, Bung. Kalau sebuah sektor itu diformalkan, ada standar pekerja, upah, ya, standar jaminan sosial yang harus dipenuhi oleh majikan terhadap buruh-buruhnya di sektor itu gitu. Jadi ini yang membuat informalitas itu kita perlu melihatnya sebagai labor regime juga ya, mekanisme pengontrolan buruh juga. Informalitas ini bukan sesuatu yang alamiah, bukan sesuatu yang hanya yang hasil dari struktural, tapi juga bentuk aktif negara untuk mengontrol buruh dengan cara tidak mengaturnya, karena kemudian membiarkan mereka bertarung sendiri dengan para majikannya tanpa negara hadir di situ ya. Negara hadir justru dengan cara membiarkan pertarungan itu, dan otomatis kalau pertarungannya antara buruh dengan kapital ya kapital yang akan relatif menang karena dia punya modal yang lebih besar. Oke, dalam ini kan berarti ngeri juga, Bu. Nah, ketika dalam situasi yang seperti ini, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh buruh tani? Mungkin kita bisa mulai dari buruh tani di komoditas padi ya, Bung. Apakah mereka itu diam saja atau melawan seperti apa? Saya kayak nggak pernah dengar ya, Bung, buruh tani melawan. Ya, ini ya tadi ya, atau bias kan Hari Tani itu kan perhatiannya pada petani secara keseluruhan ya. Buruh tani. Nah, kemudian di Hari Buruh juga sama, buruh tani jarang terdengar juga. Tapi sebenarnya buruh tani nggak diem aja, Bung, ya. Ketika ada eksploitasi, mengalami kondisi kerja yang tidak baik, itu mereka melakukan berbagai perlawanan juga ya. Nah, tapi memang perlawanannya itu cenderung perlawanan yang terselubung ya, yang tidak terbuka, gitu. Tidak terang-terangan tidak terang-terangan melawan ya. Nah, salah satu bentuknya yang pertama ya gossiping ya. Jadi ini kayak ngomongin di belakang ya. Jadi ya buruh-buruh tani itu kalau di depan majikannya mungkin ya itu ya, kayak menerima perintah ya. Tapi di belakang mereka yang tidak puas dengan kondisi kerjanya itu sebenarnya saling menggosip sama. Iya, dia ngomongin hal buruk tentang majikannya itu ya. Misalnya, itu majikan itu politnya setengah mati gitu ya. Atau wah, kalau nunggu dikasih makan atau diberi minum dia sampai kiamat nggak akan dikirim oleh orang itu gitu ya. Jadi
Nah, bentuk-bentuk ketidakpuasan itu disampaikan di belakang majikannya ya, tidak berani mengatakan itu di depannya karena mereka tahu konsekuensinya kalau itu mereka bilang di depan ya mereka mungkin nggak dipakai lagi ya dengan pekerjaannya. Nah, itu bentuk perlawanannya Gosip. ngomongin buruk di belakang ya terhadap majikannya itu. Nah, kemudian ada juga bentuk yang lain itu kalau di padi ya, buruh padi itu memboikot ya. Memboikot. Jadi bagaimana nih boikot ini? Jadi maksudnya kan tadi mereka ngeluh tuh ya, ada majikan yang pelit ya. Nggak pernah ngirim snack, nggak pernah ngirim makan siang, ngirim minum aja juga enggak gitu. Nah, itu cara mereka memprotesnya adalah dengan mereka akan membuat juragan-juragan, majikan-majikan yang dianggap pelit itu, mereka akan menempatkan mereka di waiting list ya. Jadi di daftar tunggu. Jadi misalnya kalau si majikan pelit ini minta, tolong aku dibantu panen dong besok. Mereka berharap majikan yang lain saja. Mereka akan mereka akan beralasan, oh maaf saya udah punya komitmen dengan majikan yang Pak A misalnya ya. Semata-mata untuk menghukum si majikan yang pelit ini karena dia nggak mau kerja ke majikan yang pelit. Mereka akan lebih mendahulukan majikan yang lebih dermawan, yang lebih pemurah, yang mau ngasih snack, mau ngasih makan siang, dan cara memperlakukan ke mereka juga baik ya. Artinya kalau merintah itu dengan cara yang halus, nggak yang dengan teriak-teriak atau dengan marah-marah. Itu bagian dari perlawanan ya, memboikot para majikan yang dianggap kurang baik ya. Tidak hanya pelit, tapi mungkin juga cara merintah mereka kalau dianggap kasar itu juga buruh tani akan kesal dan mereka akan memboikot majikan-majikan yang seperti itu ya. Oke, yang kedua ada lagi Bu kira-kira? Oh ya, yang lain perlawanannya ya kalau di padi itu akhirnya ya dalam bentuk pasrah dalam pengertian berhenti bekerja ya. Ketika gosip udah nggak berpengaruh, ketika memboikot juga udah dianggap nggak mempan juga, ya udah ketika dia nggak benar-benar udah nggak tahan dengan kondisi itu, ya dia berhenti aja nggak mau kerja lagi. Nah, dalam beberapa kasus misalnya ya penyakap tadi ya, penggarap tanahnya tuan tanah tadi, kalau bagi hasilnya dirasa kecil, terlalu kecil, terus si tuan tanahnya nggak pernah ngasih bonus, nggak pernah ngasih makan siang atau mengirim, tidak terlalu peduli sama itunya ya, bisa jadi mereka kembalikan aja itu hak garapnya itu. Dia mending... Saking sudah tidak puasnya dia dengan kondisi kerja itu, banyak yang mengembalikan tanahnya itu, hak garapnya itu. Ya udah kembalikan aja. Nah, itu bentuk protes yang menurutku paling mungkin bisa dibilang tingkat akhir. Iya, tingkat akhir ya, kayak dia udah benar-benar nggak punya opsi lain, ya akhirnya dia udah muak dengan situasi, udahlah, aku bisa cari makan di tempat lain gitu. Jadi akhirnya dia berhenti dan udah cari kerja di tempat lain. Itu perlawanan buruh tani. Lalu buruh tani di padi. Kalau perlawanan buruh tani di sawit, apakah ada perbedaan atau sama? Ya, ini tentu saja agak beda ya, karena tadi landscape juga berbeda, yang itu matters tadi ya. Kalau di sawit ini yang sama dulu ya, yang sama gossiping itu ya sama-sama terjadi ya. Di sawit mereka juga akan ngomongin majikannya yang pelit, majikannya yang kasar, majikannya yang nggak perhatian sama buruhnya gitu. Nah, itu juga terjadi di kelapa sawit. Dan mereka juga punya alasan yang sama untuk tidak ngomong itu di depan ya. Jadi mereka beraninya ngomongnya di belakang gitu. Nah, tapi yang membedakan di sawit itu ada hal yang menarik, Bung ya. Selain gossiping, itu ada yang namanya kita bisa sebut pilfering ya, atau mencuri. Nah, jadi misalnya mencuri sawit ya, dalam hal tertentu juga mencuri pupuk, itu dilakukan tuh. Misalnya ada ibu-ibu ya, ini mencuri brondolan ya. Jadi brondolan ini buah sawit yang jatuh dari tandannya ya. Jadi bentuknya itu udah jatuh brondol-brondolnya itu, yang itu nanti diambil oleh ibu-ibu lokal setempat ya. Biasanya dari kalangan buruh tani ya, atau dari kalangan petani semi proletariat ya. Karena mereka mencari itu sebagai tambahan. Karena tanahnya terlalu kecil pendapatan dari tanahnya itu, jadi dia harus nyari tambahan itu. Dan biasanya juga mereka udah tenaganya nggak kepake lagi, makanya mereka nyari tambahannya dengan cara memungutin brondol-brondol tadi. Yang itu sebenarnya ilegal ya, sebenarnya nggak boleh. Nah, mereka tetap melakukannya. Nah, itu pencurian di sini bisa dimaknai sebagai upaya perlawanan juga, bentuk protes ya terhadap mereka yang pertama nggak tenaganya nggak kepake lagi, nggak dipakai lagi, nggak bisa dapat tambahan hidup, dan yang kedua ya itu sebagai respon dari posisi kelas dia yang memang tanahnya terlalu kecil, buruh
nggak cukup, ya dia cari Tidak punya. tambahan dari mencuri tadi gitu. Dan ini dalam hal ini itu bisa disebut sebagai pencurian itu sebagai bentuk perlawanan ya. Tapi harus dicatat ya Bung ya, tidak semua pencurian itu bisa dianggap perlawanan gitu ya. Misalnya pencurian yang dilakukan oleh anak-anak muda ya, anak remaja, nyuri sawit terus nanti dijual untuk beli minuman keras atau bahkan beli narkoba atau untuk senang-senang yang lain. Nah ini kan dimensi, ya dimensi kelasnya kan hampir nggak ada ini. Dan mereka ya mencuri sembarangan aja gitu, bukan dalam rangka ya, kebutuhan. Bukan rangka untuk kebutuhan sebagai kelas pekerja, dan juga sasarannya juga bukan petani-petani kapitalis atau korporasi. Kalau ibu-ibu ini tadi kan sasarannya biasanya yang entah itu korporasi atau orang yang punya tanah luas, yang itu biasanya ya petani-petani kapitalis sawit itu. Nah itu kan ada dimensi kelasnya di situ. Nah itu artinya pencurian bisa dilihat sebagai perlawanan. Tapi kalau yang dilakukan oleh para remaja yang cuma untuk mencuri untuk senang-senang tadi, nah ini beda ya. Nggak bisa disebut sebagai bentuk perlawanan ya. Mungkin ya pencurian ya ini sebagai kriminal karena mereka melakukannya untuk senang-senang aja itu tadi. Nah ini bentuk perlawanan yang kedua ya di sawit soal pencurian barang. Apakah buruh sawit juga melakukan pasrah tadi Bung seperti di buruh tani padi atau tidak? Oh ya, itu terakhir ya nanti. Tapi sebelum itu ada juga bentuk lain itu dalam hal kita bisa sebutnya memperlambat pekerjaan. Nah ini maksudnya gimana nih memperlambat pekerjaan ini? Artinya kalau misalnya ya cara pembayarannya itu kan ada model yang sistemnya itu borongan dan harian ya Bung. Kalau borongan itu artinya kamu manen, nanti panennya misalnya 1 ton, kamu aku bayar sekian, itu borongan ini. Kalau harian itu sistemnya harian, berarti dibayar per hari dia. Per hari kamu dapat berapa ton terserah, tapi yang penting sehari aku bayar misalnya 100.000. Nah dalam sistem harian kayak gini, ini buruh punya kesempatan untuk memperlambat pekerjaan sebagai bentuk perlawanannya tadi. Nah jadi misalnya pekerjaan yang harusnya bisa diselesaikan dalam waktu sehari, nah buruh-buruh bisa 2-3 hari. Nah bisa memperlambatnya bisa jadi 2 atau 3 hari ya untuk mendapat pendapatan yang lebih banyak gitu. Padahal pekerjaannya itu harusnya bisa selesai 1 hari. Nah ini kan bentuk perlawanan ya, slowing down the work ya. Jadi memperlambat pekerjaan agar dia bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak dari yang seharusnya. Itu yang ketiga. Ya. Nah, baru yang kemudian yang terakhir ya kalau di perorangan ya, sawit perorangan ya tadi ya, ketika dia udah jengah dengan majikannya udah ini ya udah berhenti aja. Berhenti kemudian ya sambil marah-marah ya, sambil mengeluh, tapi ya dia udah nggak mau lagi di situ dan dia akan cari pekerjaan yang lain. Nah, ini kalau di perorangan ya, kalau di korporasi karakternya agak berbeda ya. Pertama-tama karena korporasi kan terlalu banyak aturan ya. Nah tadi kontrak dan kontrolnya misalnya tadi harus ada piket ya, jam kerja itu lebih pagi ya, jam 6 misalnya dia harus apel. Sementara kalau buruh di perorangan ya bisa aja setengah 8, jam 8 dia baru langsung kerja gitu. Kalau di korporasi dia dikumpulkan dulu kan, di briefing ya. Yang itu artinya harus lebih pagi sebelum kerjaan itu benar-benar dimulai ya. Jadi piket, kemudian jam kerja, kemudian peralatan, seragam itu kan semua diatur ya. Dan selain itu di korporasi itu ada ancaman ini ya, ancaman denda. Denda untuk apa itu? Kalau misalnya buruh taninya itu memanen sawit yang salah ya, artinya misalnya sawitnya ini belum saatnya dipanen kok kepotong gitu ya, kena terpotong dan jatuh, nah itu akan didenda itu. Karena itu dianggap merugikan perusahaan. Dibebankan ya, dibebankan kepada buruhnya. Nah dalam konteks kontrol kayak gitu, terus perlawanannya kayak apa si buruh-buruh di korporasi ini? Nah, ada yang menarik ya, di korporasi ini, sebagaimana mungkin di manufaktur ya, mereka juga bisa melakukan protes massal nih. Jadi alih-alih hanya terselubung, mereka juga protes terbuka ya. Misalnya dengan mogoknya ya duduk-duduk aja di sekitar tempat kerja mereka, nggak mau kerja ketika tuntutan mereka nggak dipenuhi gitu ya. Itu bentuk protes mereka kalau di korporasi, karena mereka memang dalam korporasi ini kan pasti formal ya bentuknya. Nah mereka mungkin merasa kalau mereka melakukan itu negara akan campur tangan gitu untuk membantu mereka ya, untuk meminta perhatian negara ya dengan cara mogok tadi. Jadi ini macam-macam perlawanan buruh tani di padi dan sawit ya Bung.
Dan kalau saya simak dari tadi tuh memang mayoritas bentuk perlawanannya terselubung, Bung. Apakah perlawanan buruh tani ini selalu seperti ini atau kita punya sejarah yang seperti apa sejak dulu, Bung? Ya, ini kita bisa bilang perlawanan terselubung ini bukan selalu kayak gini ya. Jadi sebelum 65 ya, terutama di tahun 1960-an itu buruh-buruh tani itu berjuang dengan cara-cara yang terbuka ya, terorganisir dan terbuka itu. Jadi bukan yang sifatnya covert terselubung, tapi yang overt dan terorganisir dan terbuka ya. Jadi dulu misalnya ada organisasi yang namanya Barisan Tani Indonesia ya, yang itu menjadi wadahnya buruh tani terutama di padi gitu ya, untuk memperjuangkan nasibnya. Mereka menuntut reforma agraria ya, menuntut bagi hasil untuk sistem penyakapan yang lebih besar share-nya ya, bagi hasilnya untuk si buruh taninya, menuntut land reform agar buruh-buruh tani yang nggak punya tanah jadi punya tanah, termasuk ya tentu saja menuntut upah yang lebih tinggi misalnya ya. Nah itu di buruh tani padi ada BTI misalnya. Nah sementara buruh tani yang sawit di perkebunan itu ketika majikannya korporasi, mereka dulu juga punya Sarbupri ya, yang mereka memperjuangkan upah yang lebih baik, kondisi kerja yang lebih baik, ya, berbagai tunjangan yang lebih baik bagi para buruh-buruhnya itu. Dan mereka melakukannya ya terbuka, namanya aja mereka organisasi ya, organisasi yang terdaftar, yang diakui negara, dan mereka melakukannya secara terbuka ya. Protesnya juga secara terbuka. Dan ini kan membuat mereka jadi lebih powerful saat itu ya, karena nggak bisa diindahkan ya, orang kapitalis nggak bisa mengabaikan tuntutan-tuntutan mereka, termasuk negara juga nggak bisa abai dengan tuntutan mereka yang terorganisir, jumlahnya juga besar ya, dan tidak hanya di satu lokasi tapi di level nasional itu ada. Gitu. Saya jadi banyak belajar ya, Bung. Ternyata buruh tani yang tadi saya anggap melawannya seperti apa saya nggak tahu, ternyata mereka melawan dengan caranya gitu, Bung. Nah, tapi untuk memperbaiki kondisi kerja, menghindarkan mereka dari eksploitasi dan lain sebagainya, apa yang perlu dilakukan ini, Bung? Sebetulnya. Ya, kalau kita lihat sejarah tadi kan pelajarannya saya kira ya, kenapa dulu di tahun 60-an itu buruh tani bisa melakukan perlawanan secara terbuka ya, terorganisir gitu ya. Nah, ya karena ada organisasi modernnya yang menopang mereka ya. Ada Barisan Tani Indonesia, ada Sarbupri yang menjadi wadah bagi para buruh tani baik di tani padi maupun tani sawit itu. Nah, ini yang kita kehilangan itu sejak tahun 65, pembantaian massal terhadap orang-orang kiri, terhadap organisasi kiri yang membuat buruh tani hari ini mau di sawit mau di padi itu hampir tidak punya imajinasi ya, tidak punya pengalaman, tidak ada yang menurunkan pengalaman mengorganisir di masa sebelum 65 itu di zaman sekarang, yang itu membuat para buruh tani hari ini belum bisa mengorganisir dirinya dengan baik ya. Nah itu artinya PR-nya ya bagaimana mengorganisir mereka ke dalam satu wadah organisasi kolektif yang bisa memperjuangkan kepentingan kolektifnya. Nah tapi ada satu syaratnya paling nggak ya, syarat minimalnya ya kita sebagai orang umum ya pertama-tama harus mengakui keberadaan mereka, Bung. Bahwa buruh tani itu ada dan jumlahnya signifikan gitu. Yang itu nggak bisa lagi ditutup-tutupi dengan hari tani misalnya yang cenderung melihat petani secara keseluruhan ya. Tapi kita perlu melihat lebih fokus bahwa buruh tani itu berbeda dengan petani kapitalis kepentingannya. Berbeda dengan petani mandiri yang menggunakan tenaganya sendiri. Ini buruh tani adalah mereka yang kerja di sektor pertanian yang menjual tenaganya sepanjang tahun untuk bertahan hidup gitu. Jadi fokusnya harus pertama-tama mengakui bahwa mereka itu ada dan bagaimana kemudian kita bisa membantu mendorong mereka untuk mengorganisir diri sebagaimana dulu pernah dilakukan di tahun 60-an. Oke, jadi memang ada PR gini, Bung, karena ada masa di mana buruh tani tidak punya pengalaman mengorganisir diri. Gitu ya, Bung. Baik, terima kasih Bung Emha. Kita sudah ngobrol panjang lebar tentang buruh tani, perlawanan dan eksploitasi yang mereka hadapi. Terima kasih Bung sudah main ke sini. Ya, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Ya. Terima kasih kawan-kawan Histomat. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya.